ternak jangkrik, selamat datang di channel Sira Pabrik Raja Jangkrik. Di video kali ini saya akan membahas panduan lengkap tentang cara ternak jangkrik dari nol, mulai dari persiapan kandang hingga proses panen. Jadi pastikan untuk kalian menonton sampai habis. Nah, ternak jangkrik bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan loh, namun membutuhkan pengetahuan yang tepat untuk memulainya. Jadi, simak langkah-langkah yang akan saya jelaskan secara detail di video ini. Sebelum melanjutkan pembahasannya, saya mau mengenalkan telur jangkrik berkualitas tinggi, dijamin menetas dan menghasilkan jangkrik sehat dan kuat. Langsung hubungi nomor kami di bawah ini. Untuk memulai ternak jangkrik, ada beberapa alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Salah satunya yaitu kandang atau kotak jangkrik. Kandang adalah tempat utama untuk budidaya jangkrik. Kamu bisa menggunakan kotak dari triplek kayu. Ukuran kandang bisa disesuaikan ya, tapi idealnya adalah 240 x 120 x 60 cm agar jangkrik memiliki cukup ruang untuk bergerak dan berkembang biak. Setelah itu, siapkan egg tray atau rak telur. Egg tray berfungsi sebagai tempat bertelur. Biasanya penataan egg tray yang baik sangat penting untuk memastikan jangkrik betina nyaman saat bertelur. Dan jangan lupa pakan jangkriknya ya. Jangkrik memerlukan pakan yang seimbang untuk pertumbuhan yang optimal. Kamu bisa memberikan fur ayam yang bisa digunakan sebagai sumber nutrisi tambahan. Siapkan juga sumber air. Pastikan jangkrik selalu terhidrasi dengan menyediakan minuman dari ketupat pisang. Yang terakhir adalah termometer dan hygrometer. Ini digunakan untuk memantau suhu dan kelembapan dalam kandang. Suhu ideal untuk jangkrik adalah antara 28 sampai 32 Celcius dengan kelembapan sekitar 70 sampai 80%. Langkah pertama dalam memulai ternak jangkrik adalah menyiapkan kandang. Ini sangat penting karena kondisi kandang akan mempengaruhi kesehatan dan produktivitas jangkrik. Selanjutnya, pemasangan ventilasi. Ventilasi yang baik sangat penting untuk menjaga sirkulasi udara di dalam kandang. Buat beberapa lubang kecil di sisi kandang dan tutupi dengan kawat nyamuk untuk mencegah jangkrik keluar. Ventilasi yang baik juga membantu menjaga suhu dan kelembapan di dalam kandang. Nah, yang terakhir yaitu penataan egg tray. Susun egg tray di dalam kandang dengan posisi vertikal. Pastikan Anda cukup ruang antara egg tray agar jangkrik dapat dengan mudah bergerak dan bertelur. Egg tray juga berfungsi sebagai tempat jangkrik bersembunyi, yang merupakan perilaku alami mereka. Setelah semua sudah siap, saatnya memilih bibit jangkrik. Memilih bibit jangkrik yang berkualitas adalah langkah penting. Bibit yang baik akan menentukan kesuksesan budidaya jangkrik ke depannya. Ciri-ciri bibit yang sehat. Pilihlah telur jangkrik berwarna cerah dan glowing. Telur jangkrik yang berkualitas akan menghasilkan jangkrik yang sehat dan aktif. Perbandingan jantan dan betina. Dalam satu kandang, idealnya perbandingan antara jangkrik jantan dan betina adalah 1:10. Ini untuk memastikan betina memiliki cukup ruang dan kesempatan untuk bertelur tanpa adanya persaingan yang berlebihan. Yang selanjutnya, penataan egg tray atau rak telur. Egg tray berperan penting sebagai tempat bertelur bagi jangkrik. Penataan yang tepat akan membantu meningkatkan jumlah telur yang dihasilkan. Setelah itu, penyusunan egg tray. Susun egg tray dengan posisi vertikal di dalam kandang. Pastikan jarak antara egg tray cukup agar jangkrik mudah bergerak dan bertelur. Egg tray yang disusun rapat bisa membuat jangkrik kesulitan untuk bertelur dan bergerak. Lalu, pencahayaan yang tepat. Jangkrik lebih suka bertelur di tempat yang sedikit gelap. Jangan letakkan kandang di bawah cahaya langsung yang terlalu terang.
karena bisa membuat jangkrik stres. Nah, yang terakhir pemeriksaan telur. Periksa egg tray secara berkala untuk memastikan bahwa jangkrik telah bertelur. Telur biasanya berwarna putih atau kekuningan dan berukuran sangat kecil. Selanjutnya, pemberian pakan dan perawatan harian. Memberi pakan yang tepat dan menjaga kebersihan kandang adalah kunci untuk memastikan jangkrik tumbuh sehat dan produktif. Berikan pakan setiap hari dengan porsi yang cukup. Kamu bisa memberikan fur ayam sebagai sumber protein tambahan. Dan jangan lupa sumber airnya juga. Air minum jangkrik dari gedebok pisang atau batang pisang memiliki sifat menyerap air sehingga dapat digunakan sebagai media penyedia air yang aman bagi jangkrik. Jangan lupa bersihkan kandang. Bersihkan kandang dari sisa pakan dan kotoran jangkrik setiap hari. Kebersihan kandang sangat penting untuk mencegah penyakit dan menjaga lingkungan tetap sehat. Yang terakhir, pemeriksaan rutin. Periksa kondisi jangkrik setiap harinya. Jika ada jangkrik yang tampak sakit atau lemas, segera pisahkan dari jangkrik yang sehat untuk mencegah penyebaran penyakit. Dalam usaha ternak jangkrik, salah satu tantangan utama adalah pengendalian hama dan penyakit. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini bisa menyebabkan kerugian besar. Yang pertama, identifikasi hama. Hama yang sering menyerang jangkrik termasuk semut, tikus, dan kutu. Semut bisa menyerang jangkrik dan telurnya, sementara tikus bisa masuk ke kandang dan memakan jangkriknya. Yang kedua, pencegahan hama. Untuk mencegah hama, pasti kandang memiliki tutup yang rapat dan ventilasi yang dilapisi kawat nyamuk. Sebarkan bubuk kapur di sekitar kandang untuk mencegah semut masuk. Letakkan kandang di tempat yang aman dari tikus. Pencegahan penyakit. Jangkrik rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Pastikan kebersihan kandang selalu terjaga ya, dan hindari pemberian pakan yang basah atau busuk. Dan yang terakhir, tindakan saat terjadi serangan. Jika jangkrik menunjukkan tanda-tanda penyakit seperti tidak aktif, kehilangan nafsu makan, atau muncul bercak putih pada tubuh, segera pisahkan dari jangkrik yang sehat dan periksa kembali kondisi kandang. Tahap yang terakhir yaitu proses pemanenan. Setelah melalui masa pemeliharaan, saatnya memanen jangkrik. Pemanenan harus dilakukan pada waktu yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jangkrik biasanya siap dipanen setelah berumur 30-40 hari, tergantung jenis dan kondisi pemeliharaan. Pada usia ini, jangkrik telah mencapai ukuran optimal dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, proses pemanenan. Gunakan tangan atau jaring halus untuk memanen jangkrik. Pastikan Anda memanen jangkrik pada pagi atau sore hari. Setelah panen, jangkrik bisa langsung dijual atau disimpan di tempat sejuk. Pastikan tempat penyimpanan memiliki ventilasi yang baik untuk menjaga jangkrik tetap hidup dan segar hingga siap dijual. Nah, itulah panduan lengkap cara ternak jangkrik dari nol hingga siap dijual. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah saya jelaskan, Anda bisa memulai ternak jangkrik yang menguntungkan. Jangan lupa untuk menjaga kualitas dalam setiap tahap budidaya, mulai dari pemilihan bibit, perawatan harian, hingga proses pemanenan dan penjualan ya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sirep Pabrik Telur Jangkrik agar tidak ketinggalan informasi dan tips menarik lainnya tentang budidaya jangkrik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.